Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua ayat ke-17 berkata, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Saudara-saudara, beberapa waktu yang lampau saya pernah memakamkan dua orang sekaligus. Dia adalah kakak beradik yang mengalami kecelakaan di dalam sebuah perjalanan. Dan orang tua dari kedua anak ini sangat terpukul atas kejadian itu dan berkali-kali bertanya, mengapa Tuhan lakukan ini pada kami? Dan dia bertanya, mengapa Tuhan menciptakan kematian? Mengapa anak saya diambil? Saudaraku yang dikasihi Kristus, saudara-saudara, saya sempat merenung untuk beberapa lama atas pertanyaan daripada orang tua ini. Benarkah Allah yang menciptakan kematian atas manusia? Kalau kita menyimak firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, jelas bahwa kematian itu tidak pernah diinginkan oleh Allah dan Allah tidak pernah menciptakannya. Kematian adalah akibat dari keberdosaan manusia dan itu adalah pilihan manusia itu sendiri, karena dari awal Allah telah berkata, "Pada waktu engkau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pastilah engkau mati." Dengan kata lain saudaraku, kalau manusia mentaati Allah, maka mereka tidak akan pernah mengalami kematian. Tetapi karena manusia tidak mentaati Allah dan memilih keinginannya sendiri, sekalipun mereka tahu bahwa akibat dari tindakannya itu adalah kematian, manusia toh melakukannya. Mereka memilih berdosa dan memilih sendiri akibat daripada dosa itu, yaitu kematian. Jadi saudaraku, kematian adalah pilihan manusia itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bila kematian itu tiba, apa yang akan terjadi terhadap hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kata kematian dalam bahasa Ibrani digunakan kata mut, yang berarti terpisah dari Allah, hidup dalam kegelapan, hidup jauh dari berkat-berkat Allah, tidak ada sukacita, dan lain sebagainya, yang semua mengisyaratkan tentang keadaan yang penuh dengan penderitaan. Tetapi yang paling mengerikan dari kata kematian itu adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan itulah yang namanya kematian abadi, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, untuk masalah kematian abadi ini, saudara-saudara, manusia tidak punya jalan keluar untuk mengatasinya. Itulah sebabnya manusia berusaha untuk mendekati Allah dengan agama, dengan praktek-praktek agama, dengan kebajikan-kebajikan, dengan berbagai-bagai filsafat, dengan berbagai-bagai amalan-amalan dengan tujuan agar Allah berbelas kasih kepada dirinya. Saudaraku dikasihi Kristus, apakah itu mungkin dilakukan oleh manusia untuk mempengaruhi Allah agar Allah membawa mereka keluar dari kematian dan menuju kepada kehidupan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena sekali lagi firman Tuhan katakan akibat pilihan manusia itu manusia mati. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, pada hakikatnya kita adalah mati secara rohani, terpisah dari Allah. Dan upaya apapun yang kita lakukan agar kita mencapai Allah tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kita itu. Namun saudara-saudara, Allah dengan kasih-Nya kemudian datang ke tengah dunia ini untuk menolong kita semua melalui Yesus Kristus, agar ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh kehidupan yang abadi dan bukan kematian yang abadi. Dan oleh darah dan kematiannya,
kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kata lain, yang tadinya kita terpisah dari Allah, sekarang kita bisa bersekutu kembali. Haleluya. Dan karena hal itulah saudaraku, maka kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya, melainkan hidup yang kekal. Dengan kata lain, saudara-saudara, kematian fisik itu hanyalah keterpisahan kita dari nyawa kita. Tetapi sesungguhnya mereka yang percaya kepada Kristus, dia memiliki kehidupan yang kekal abadi. Jadi, saudara-saudara, kata kematian itu mari kita hayati sebagai pintu gerbang menuju kehidupan abadi. Kalau berbicara fisik, memang fisik manusia pasti akan mengalami kematian dan kehancuran. Apapun caranya, saudara-saudara, entah karena kecelakaan, entah karena sakit penyakit, entah karena dibunuh orang dan lain sebagainya. Itu hanyalah cara kita mengalami kematian secara fisik. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah kita memiliki kehidupan abadi bersama Sang Pencipta kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Kalaupun toh kita harus mati meninggalkan tubuh yang fana ini, kita menuju kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Di sanalah kita boleh bersuka cita, di sanalah kita boleh menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa apa? Bahwa ujung perjalanan kita adalah kehidupan, bukan kematian. Dan karena hal itu, maka kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa, menjaga iman kita sedemikian rupa, agar jangan kita salah di dalam memilih kehidupan ini, dan tetap ada di dalam jalan-jalannya Allah, sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan memberkati, menguatkan kami. Dan kalaupun toh kami menghadapi kenyataan bahwa kematian harus kami hadapi, biarlah kami mati di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, dan janji kehidupan abadi menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami tetap setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selama-lamanya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.